Salam Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Kita semangat, amin. Ya rupanya semuanya anak muda, ada juga orang tua. Makanya tadi saya agak terbatal Bapak Ibu karena saya pikir rupanya ada juga orang tua. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar. Kalau tema bulan ini adalah hidup untuk melayani. Nah minggu yang lalu saya melihat ringkasan khotbah bahwa pondasi di dalam melayani itu adalah pengampunan. Nah, mustahil bagi orang atau bagi setiap anak Tuhan dia bisa melayani kalau dia punya kebencian, kalau ada sakit hati, kalau ada kepahitan di dalam hidupnya. Pasti dia mungkin akan bisa melayani tapi dengan kekuatannya. Nah hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Ini ayat hafalan kita. Kita beranjak dari sini Bapak Ibu bisa lihat juga di atas. 1 Petrus pasal 4 ayat 11. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat Petrus mengingatkan kita bahwa kalau kita baca sebelumnya itu tentang kesudahan segala sesuatu. Petrus menyuruh kita untuk terus kita melayani sampai kedatangan Tuhan Yesus. Karena memang itu panggilan kita. Setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, wajib hukumnya dia harus melayani. Katakan amin. Nah banyak orang berpikir melayani itu kalau punya jabatan atau tugas pelayanan di gereja. Yang pertama, ini orang berpikir melayani itu harus dulu sekolah teologi ya. Kalau bukan sekolah teologi, saya nggak bisa melayani. Itu kan saya tidak punya titel sarjana teologi ya. Kalau tidak sarjana teologi ya tidak perlu melayani. Hanya mereka yang sudah sekolah teologi ya, hanya mereka yang sudah belajar tentang pengajaran-pengajaran agama, hanya itu yang bisa melayani. Itu sering sekali muncul di benak kita orang Kristen. Dan ini pemahaman yang salah. Nah bukan berarti tidak penting sekolah teologi. Penting sekolah teologi, itu memperlengkapi kita. Tapi secara makna daripada melayani itu bukan itu Bapak Ibu sekalian. Bukan mesti harus sekolah teologi. Yang kedua, banyak orang berpikir tugas melayani itu adalah pendeta atau gembala. Kalau disuruh mendoakan orang, itu bukan tugas saya, itu tugas pendeta. Makanya pendeta itu selalu mata setiap jemaat itu tertuju kepada pendeta. Salah pun pendeta, itu Pak Pendeta. Masa Pak Pendeta begitu? Semuanya pendeta disalahkan. Nah Bapak Ibu Saudara, melayani di dalam ayat ini, di dalam konteks yang kita baca ini, bukan demikian. Melayani, sering kita berpikir melayani itu hanya tugasnya pendeta, tugasnya Pak Bangun, tugasnya Amabili, tugasnya Ibu Bangun.
Begitu banyak orang yang perlu kita doakan. Makanya kadang-kadang sering orang kalau ada yang mau didoakan, dia tidak bisa doakan, malah dia panggil Pak Bangun dulu atau siapa untuk mendoakan. Kenapa? Dia berpikir bahwa yang melayani itu hanya pendeta. Nah, kita merubah mindset kita bahwa melayani itu bukan hanya mesti pendeta atau gembala. Yang ketiga, melayani itu sering orang berpikir bahwa itu tugasnya penginjil atau evangelis. Dulu saya pernah ditabiskan juga dulu evangelis tahun berapa? Kalau tidak salah 2012. Di sini juga. Lalu untuk menginjil, untuk melakukan memberitakan firman, itu hanya tugasnya penginjil. Sering kita berkata begitu sehingga kita membuat alasan-alasan bahwa itu bukan tugas saya. Itu tugas mereka yang sudah penginjil atau evangelis. Yang keempat, melayani itu sering orang berpikir, sebagai WL seperti Ama Lariska tadi, atau singer, hanya mereka-mereka yang punya talenta yang bisa melayani. Hanya orang-orang yang punya skill yang bisa melayani. Sering kita berpikir seperti begitu, bahwa melayani itu sering kita maknai bahwa kalau dia sudah tampil, dia sudah melayani. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengingatkan kita bahwa pelayanan itu enggak mesti di depan mimbar, enggak mesti Anda berkhotbah, enggak mesti kita WL. Kita akan lihat Bapak Ibu, melayani itu sih pengertiannya, arti yang sesungguhnya melayani. Kata melayani berasal dari bahasa Yunani, yaitu diakoneo, dan muncul kata diakonia. Makanya kalau ada mengunjungi orang yang sakit atau juga melayat, sering tugasnya diakonia, karena itu berbicara tentang pelayanan untuk orang lain. Kita akan lihat di dalam bahasa Inggris to be a servant, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Sebab melayani bukanlah beban, namun sebuah kehormatan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita melayani sebagai WL, singer, pemain musik, ketika kita ada jadwal kita, lalu kita berkata, aku lagi, saya lagi yang disuruh. Seperti kalau saya dikasih jadwal khotbah, lalu kalau saya tidak memahami arti melayani itu, mungkin saya akan menggerutu. Saya bilang, aku saja, kan ada yang lain. Tapi ingat Bapak Ibu, melayani di sini artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Adik-adik sekalian yang melayani hari ini, Anda melayani dengan punya beban? Berat sekali Anda melayani. Kalau orang yang melayani dengan dia tahu bahwa itu panggilan itu, dia melayani karena menyenangkan Tuhan, pasti pun seperti saya, pasti saya akan bangun cepat, saya siapkan khotbah saya, lalu saya tidak mau terlambat. Kenapa? Saya mau memberi yang terbaik. Amin, Bapak Ibu. Itulah orang yang memahami arti daripada melayani itu. Nah, sehingga di situ dikatakan melayani bukan beban, namun sebuah kehormatan. Sering sekali orang berpikir bahwa melayani itu bikin capek saja. Udah capek-capek saya memikirkan pembangunan gereja ini, nanti mereka yang menikmati. Sering orang berkata begitu karena dia belum memahami panggilannya untuk melayani itu. Jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberi diri untuk menolong orang lain. Ternyata melayani itu sama dengan hidup
untuk orang lain. Katakan amin. Nah, sering sekali kita tidak mau seperti begitu. Karena kita punya ego tinggi. Kalau bisa jangan untuk dia, untuk saya. Tapi bagi Tuhan, melayani itu adalah hidup untuk orang lain. Hidup untuk orang lain ini, misalnya ada yang sakit, lalu kita beri waktu untuk mendoakan. Nah, itu namanya melayani, hidup untuk orang lain. Apalagi mendoakan pulau kita, itu hidup untuk orang lain juga. Sering sekali kita berdoa hanya untuk kita, berkati kami Tuhan, berkati anak-anakku. Seperti saya mungkin kalau berdoa, contoh, berkati anak-anak saya, berkati ini, berkati usaha saya, berkati studi saya. Semua yang saya doakan hanya untuk saya. Kapan saya berdoa untuk orang lain? Nah, berarti kalau hanya diri saya saja yang saya pikirkan, berarti saya belum memahami arti daripada melayani. Nah, kita akan lihat di dalam ayat ini ada dua hal makna dari melayani menurut ayat ini. Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam 1 Petrus tadi. Di situ dikatakan, jikalau ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, topik tema yang saya angkat hari ini adalah melayani adalah anugerah. Melayani adalah anugerah Allah bagi kita. Jika kita melayani berarti kita dipercaya Tuhan menjadi alatnya. Kalau Tuhan telah mempercayakan kita, itu merupakan sebuah kehormatan, sehingga berusaha memberi yang terbaik. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah memenuhi panggilan kita? Melayani itu enggak mesti jadi hamba Tuhan. Melayani itu juga bisa di mana kita ditempatkan. Seperti saya di kantor, di PUPR, ada mungkin sebagai karyawan, ada mungkin sebagai pelajar. Kita akan melakukan hal-hal yang terbaik di situ. Karena kita tahu bahwa kalau saya ada di kantor ini Tuhan, maka saya ditempatkan Tuhan di sini. Saya akan berbuat sebaik mungkin. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan ayat itu menunjuk bahwa orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan itu, dia berusaha melakukan yang terbaik. Dia pasti akan Tuhan ingatkan, ketika salah Tuhan ingat, salah itu gak boleh kamu lakukan itu. Nah, gak mesti dulu orang melihat kita dulu berbuat baik. Kadang-kadang ujian seseorang itu Bapak Ibu, bagaimana apakah dia taat terhadap kebenaran, lihatlah saat dia sendiri. Apakah dia mampu menguasai dirinya? Ketika misalnya ada uang jatuh misalnya di jalan atau di mana, ketika dia sendiri lihat, apakah dia mampu berkata, itu bukan punya saya. Mungkin kalau banyak orang, dia pasti segan. Dia bilang, nanti ketahuan. Iya kan? Ada yang pengalaman seperti begitu. Tapi itulah kita Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan, kita selalu memberi yang terbaik. Sering orang hanya melihat, pernah ada suatu cerita, waktu ada seorang anak, lalu dia melihat ayam seorang Pak Haji. Nah, Pak Haji ini lalu rumahnya itu ada di lantai lantai 2-nya. Pak Hajinya ini dia ada di lantai 2. Lalu anak ini
Dia lihat kiri kanannya, tidak ada orang. Lalu dia berkata, ini kesempatan, saya akan ambil ayam ini dan saya akan jual nanti, cukup untuk buat jajan saya. Lalu suatu waktu, karena dia terus melakukan hal yang demikian, Pak Haji memang memperhatikannya saja. Lalu tiba-tiba Pak Haji mengingatkan dia, kenapa kamu lakukan itu? Lalu pertanyaannya, kenapa dia terus melakukan perbuatan dosa itu? Karena yang dia lihat hanya sekelilingnya, enggak pernah dia memandang ke atas bahwa ada Pak Haji yang sedang melihat dia. Nah, kita di dalam hidup kita ini sering sekali kita hanya melihat orang-orang sekeliling kita yang mungkin kita takut diejek, takut dihina, tapi kita tidak pernah takut dengan memandang yang di atas, yang adalah Tuhan yang bisa melihat kita, bahkan melihat sampai ke dalam hati kita. Nah, itu yang perlu kita takutkan Bapak Ibu sekalian, yang bisa melihat kita dari atas. Kalau di atas bagaimana? Seperti Ibu Ina Marvel, dia di atas gunung sana, dia bisa melihat ke bawah ini, laut sekitarnya. Coba kita yang berada di pinggir pantai, mana bisa kita melihat? Yang kita lihat malah nggak bisa kita lihat karena udah ditutupi gedung-gedung. Nah, apa yang bisa kita lihat mungkin ya ke atas. Tapi orang yang di atas, dia mampu melihat di bawah. Nah, Tuhan kita ada di surga, ada di atas, dan dia mampu melihat kita semuanya. Mau bagaimanapun kita menyembunyikan diri. Makanya ada lagu dulu, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Sudah pernah dengar lagu itu? Mendaki ke, lupa saya. Pokoknya terus lagunya berkata, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Dia tahu semuanya. Mau sembunyi kita, dia pasti tahu kita. Berarti melayani adalah anugerah. Kalau orang mau melayani, dia sadar bahwa hari ini saya melayani, itu anugerah Tuhan. Tuhan mempercayakan saya melayani hari ini. Pasti kalau orang yang sudah sadar bahwa anugerah yang dia terima karena dia dipercaya, dia pasti sungguh-sungguh. Gak ada namanya sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Dia bersemangat. Makanya orang yang melayani itu harusnya bersemangat Bapak Ibu, karena dia sadar bahwa ini kepercayaan yang Tuhan berikan padanya. Yang kedua, di situ dikatakan, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang kedua, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kita bisa lihat nanti dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Di situ dikatakan, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi saya, kamu harus mengikuti perintahku. Nah, ketika kita melayani, itu sebuah perintah. Dan kalau kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, ada lagu, aku mengasihi engkau Tuhan. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Dengan kita melayani, memberi diri kita untuk hidup untuk orang lain. Dikatakan di situ, melayani tanda cinta kita kepada Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, yaitu mengikuti perintahnya sehingga Allah dimuliakan. Nah, akhirnya ketika kita melayani dan yang kita lakukan itu Tuhan memandangnya baik, maka Allah dimuliakan. Ketika kita mungkin mendoakan orang, lalu orang itu bisa sembuh,
lalu orang itu akan memuliakan Tuhan. Dia datang untuk menyembah Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Dari ayat ini kita harus sadari bahwa melayani adalah anugerah Allah, dan yang kedua, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mau berkata, ku mau cinta Yesus selamanya, kalau hanya sebatas lagu nggak bisa Bapak Ibu. Kita buktikan dengan kita mengikuti perintahnya lewat di dalam kita melayani Bapak Ibu. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu, dengan demikian orang yang memberi hidupnya untuk melayani dengan benar berarti telah menerima anugerah dari Tuhan, sehingga dia sadar bahwa kalau orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, dia berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan aku melayani. Lalu dia pasti akan berkata, dia sadar, yang pertama Bapak Ibu, dia sadar bahwa Tuhan yang mengutusnya, Tuhan yang mempercayakan dia menjadi Allahnya. Kita bisa lihat nanti dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, itu kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu. Artinya bahwa ketika kita mau melayani, mungkin kita ada di kantor, kita berkata, aku percaya Tuhan. Seperti Pak Polisi mungkin, Pak Bowo, dia pasti berkata, terima kasih Tuhan, Engkau mengutus aku di Polres Nias ini. Aku melakukan yang terbaik. Enggak mesti kita berkhotbah Bapak Ibu. Ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, maka kita sudah memenuhi panggilan kita. Waktu kemarin, waktu kami didoakan, waktu penyelesaian studi, kami didoakan diutus menjadi hamba Tuhan. Dan waktu itu saya menangis, karena saya tahu melayani itu berat Bapak Ibu. Panggilan melayani itu enggak gampang. Saya bilang, Tuhan terima kasih, Kau mempercayakan saya. Saya tidak pernah berpikir mau menjadi hamba Tuhan, tapi Engkau memanggil saya. Artinya Bapak Ibu, tidak mesti kita harus menjadi seorang sarjana teologi ya. Tapi kalau kita sadar bahwa panggilan kita itu untuk menyenangkan Tuhan, pasti kita bersemangat. Kita pasti akan berkata, terima kasih Tuhan, aku akan bekerja dengan baik. Sebagai karyawan mungkin di toko, sebagai karyawan mungkin di salon, bersemangat. Saya akan lakukan yang terbaik. Saya akan merias orang dengan sepenuh hati. Karena Tuhan mengutus saya di sini supaya orang lain diberkati lewat apa yang saya miliki. Amin Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu, kalau orang yang sudah sadar bahwa dia sudah menerima anugerah itu, pasti dia semangat dalam hidupnya. Dia akan bekerja semangat. Apalagi anak-anak muda, anak-anak sekolah, begitu dia tahu bahwa Tuhan menempatkan dia mungkin di SMA ini, dia akan bersemangat, saya akan sekolah, saya akan sungguh-sungguh, saya akan beri yang terbaik, saya akan belajar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan itu, dia pasti sadar bahwa Tuhan yang menempatkannya di mana dia bekerja, di mana dia sekolah, di mana dia mungkin apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Dia sadar bahwa pasti Tuhan yang menempatkan saya di sini.
dengan Tuhan yang menempatkan saya percaya Dia akan memberkati saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia sudah sadar bahwa dia sudah memperoleh anugerah daripada Tuhan, maka dia harus berkata, kalau aku ditempatkan di sini, aku akan menjadi berkat. Makanya lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Itu lagu favoritnya Dr. Terawan. Dia melakukan semua yang terbaik bagaimana supaya orang banyak sembuh dengan penemuan-penemuannya. Dan luar biasa, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, apakah dia hamba Tuhan? Dia sering khotbah? Enggak. Tapi dengan profesi yang dia miliki, dia akan menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan dia sadar bahwa anugerah Allah telah dia terima di dalam hidupnya, maka dia pun melayani dengan tertuju pada Tuhan. Tertuju pada Tuhan ini, dia melayani dengan seperti ayat tadi, dia melayani dengan kekuatan daripada Allah. Seperti saya, mungkin saja dengan ilmu pengetahuan secara akademik, mungkin saya bisa khotbah. Gampang itu. Tinggal saya searching referensinya, lalu saya akan ini, lalu saya akan muat di dalam PowerPoint, lalu saya berkata saya akan khotbah. Apakah bisa seperti itu? Ya memang bisa. Tapi esensi daripada nilai melayani itu tidak saya peroleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mengandalkan kekuatan saya. Saya mengandalkan kepintaran saya, pengetahuan saya. Tapi di sini dikatakan kita tertuju pada Tuhan. Ketika kita melayani, kita akan datang, Tuhan, pakai aku menjadi alatmu. Aku mau hidup saya menjadi berkat. Sehingga ketika kita melayani, nggak ada beban. Kita lepas saja kita. Nggak ada tuduhan-tuduhan di dalam diri kita. Sering orang melayani tertuduh, begitu dia naik ke depan, udah tertuduh dia. Sudah salah saya semalam. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Lalu seterusnya, dia sadar bahwa kemampuannya semata-mata berasal dari Tuhan, bukan karena dia hebat. Banyak orang dia khotbah dengan mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, dengan ilmu teologianya, tafsirannya yang mungkin tak dari mana dia peroleh. Makanya banyak pengajaran-pengajaran yang salah hari-hari ini, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya anjurkan daripada nonton YouTube terus, lebih bagus Bapak Ibu duduk diam, ini baca, renungkan ini. Nanti Bapak Ibu sendiri dapat remanya, dapat sesuatu daripada Tuhan. Daripada dengar-dengar khotbah orang, entah dari mana diambil-ambilnya. Saya lebih setuju, makanya saya jarang sekali nonton YouTube khotbah. Ya itu kan nggak tahu kita dari mana-mana. Tapi kalau kita sendiri yang dapat terima hikmat daripada Tuhan, jauh lebih hebat, jauh lebih bagus. Makanya di akhir zaman ini nanti banyak penyesat Bapak Ibu. Kita akan disesatkan dengan banyak hal, dengan ajaran-ajaran yang palsu. Dan memang firman Tuhan sudah katakan banyak nabi-nabi palsu yang akan membuat kita nanti akan condong kepada hal-hal yang duniawi, dan sehingga kita meninggalkan iman kita kepada Kristus. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, dia sadar bahwa dengan dia sudah peroleh anugerah, dia bisa bersaksi dan membawa jiwa kepada Kristus. Dia berusaha, kalau ada orang yang sedang dalam gundah gulana, mungkin ada kawannya yang mungkin sedang kalut, sedang banyak masalah, di dalam hatinya muncul, Bapak Ibu, muncul belas kasihan. Bagaimana dia supaya mendoakan
temannya itu. Pernah gak kita seperti begitu Bapak Ibu? Ketika ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kita, pernah gak kita memiliki hatinya, hati Tuhan Yesus yang berbelas kasih? Kita rindu dia diberkati. Nah, kita harus minta kepada Tuhan, biarlah kita miliki hati yang seperti begitu, sehingga ketika kita melayani, kita sadar bahwa kita ini bisa melayani karena anugerah Tuhan. Rick Warren berkata dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, dia berkata manusia dibentuk dan diciptakan untuk melayani dia. Nah, kita ini diciptakan ya semata-mata melayani Tuhan. Mungkin kita bersusah-susah mencari uang, mencari apa lagi, harta. Ya memang saya tahu menyekolahkan anak juga nggak gampang, butuh banyak biaya. Tapi pada akhirnya Bapak Ibu, kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Semua yang kita cari di dunia ini nanti pasti akan ditinggal. Nah, yang akan kita bawa adalah iman kita dan perbuatan baik kita. Ada juga pandangan yang salah di dalam melayani. Kalau kita bisa lihat nanti di Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat 10. Di situ dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ternyata begitu banyak orang yang memiliki cara pandang yang salah. Mungkin di dalam pikirannya berkata, kalau aku melayani, apakah orang nanti akan menganggap saya hebat? Kalau saya nanti melayani, apakah saya dapat PK? Makanya kemarin kami diingatkan, ada begitu banyak sarjana-sarjana teologi ya. Begitu tamat sarjana teologi ya, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di mana? Di mal-mal. Kenapa? Karena dia belum sadar bahwa panggilan melayaninya itu untuk menjadi hamba Tuhan. Makanya orang yang melayani dengan lebih mengutamakan kemampuannya, atau ada hal-hal yang salah di dalam dirinya, ada motivasi-motivasi yang salah di dalam dirinya, supaya dia dikenal, supaya dia dianggap hebat di dalam memainkan musik, mungkin juga supaya dia di dalam dia memimpin pujian suaranya bagus. Kalau itu motivasi kita supaya kita dikenal orang, tunggu saja saatnya nanti pasti kita akan tumbang. Ada begitu banyak pengalaman saya, banyak dulu teman-teman kami melayani yang mereka punya skill bagus dalam main musik, tapi karena mereka mengandalkan kekuatannya, hilang di tengah jalan, nggak melayani lagi. Kan sayang. Lebih bagus kita melayani, kita mengandalkan anugerah daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, melayani untuk hidup seharusnya bukan begitu Bapak Ibu. Ada orang melayani supaya dia hidup. Namun bagi Kristus sebenarnya hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Ada begitu banyak hamba Tuhan. Makanya di YouTube banyak sekali, di konten-konten di YouTube banyak sekali orang yang merasa terganggu juga dengan masalah perpuluhan. Karena dia hamba Tuhan di sana kaya raya, karena perpuluhan yang mungkin diberi oleh jemaah, lalu dia iri mungkin, lalu dia berikan lagi konten-konten yang tidak benar. Nah, artinya Bapak Ibu, melayani itu semata-mata kalau kita sadar bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita sadar bahwa kalau saya melayani Tuhan, karena saya sadar
bahwa hidup saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tapi karena karya tebusan Tuhan, itulah yang membuat saya sadar saya harus bersyukur. Makanya kalau siapapun kita dari tempat ini, kalau kita mungkin dipercayakan untuk melayani, jangan pernah andalkan kekuatan, andalkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah ketika kita melayani, kita bisa menikmati. Ada orang melayani Bapak Ibu, pernah dulu waktu saya melayani sebagai pemain musik, saya sudah kemampuan saya, bagi saya mungkin udah cukup lah. Tapi ketika saya melayani, orang bersuka cita Bapak Ibu, orang memuji Tuhan dengan luar biasa, tapi saya tidak bisa menikmati. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mengandalkan kekuatan saya. Itulah sebabnya apapun tugas pelayanan kita, kita harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.